Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita bersama dalam program pemahaman Alkitab Jemaat GKI Tegal Rejo Salatiga dengan tema merawat keluarga dengan keteladanan dari ayat firman Tuhan surat 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Sebelum kita mulai berPA, saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih karunia dan anugerah keselamatan yang Engkau limpahkan bagi kami. Pada sore hari ini kami akan berPA. Kami yakin dan percaya bahwa apapun yang akan kami pelajari menjadi pegangan dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus, kami anak-anak muda dan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan bagi kita semua pada sore hari ini dari surat 1 Tesalonika 1 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-10. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian firman Tuhan, dan saudari Esther akan membawa kita dalam pengantar kitab pada sore hari ini. Terima kasih saudara Nuban yang sudah memimpin kita dalam doa dan juga pembacaan Alkitab. Dan saya akan memberikan pengantar singkat yang akan kita hayati bersama pada saat sore hari ini. Surat 1 Tesalonika merupakan surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Pada masa itu, kota Tesalonika merupakan kota perdagangan dan pelabuhan terkenal di provinsi Makedonia. Paulus melayani jemaat di Tesalonika pertama kali saat bersama dengan Silas. Paulus tinggal dan memberitakan Injil di sana selama beberapa pekan lamanya. Yaitu kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul yang ke-17 ayat 1 sampai yang ke-9. Buah dari pemberitaan Injil yang Paulus lakukan adalah banyak orang yang menjadi percaya. Setelah meninggalkan kota Tesalonika, Paulus mengutus Timotius untuk mencari tahu keadaan jemaat di Tesalonika, termasuk pertumbuhan iman jemaat di sana. Timotius membawa kabar gembira kepada Paulus, yaitu bahwa jemaat Tesalonika menjadi teladan iman, pengharapan, dan kasih bagi orang-orang di sekitar mereka. Paulus merasa sangat gembira karena melalui pertolongan Tuhan, apa yang dia lakukan benar-benar menjadi berkat bagi jemaat di Tesalonika. Bahkan jemaat di Tesalonika dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Dalam ayat 2 dan yang ketiga, Paulus dan teman-teman seperjalanannya mengucap syukur untuk perjalanan iman, usaha kasih dan ketekunan pengharapan yang diwujudkan oleh jemaat Tesalonika. Dengan kata lain,
teladan iman, pengharapan, dan kasih yang dinyatakan oleh jemaat di Tesalonika merupakan buah dari usaha pekerjaan dan ketekunan yang terus-menerus dilakukan oleh jemaat di Tesalonika. Ada kerja keras, jerih lelah, keteguhan, bahkan perjuangan untuk terus menyatakan iman, pengharapan, dan kasih di tengah berbagai persoalan hidup yang mereka alami. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa orang yang menggunakan hikmat dari Tuhan akan berupaya untuk terus mewujudkan iman, pengharapan, dan kasih. Padahal jemaat-jemaat di Makedonia merupakan jemaat yang miskin. Ada berbagai penderitaan, penindasan yang mereka alami. Akan tetapi masalah-masalah tersebut tidak menghalangi mereka untuk tetap mewujudkan tindakan iman, pengharapan, dan kasih kepada orang-orang di sekitar mereka. Iman, pengharapan, dan kasih bukanlah sesuatu yang otomatis datang sendiri, melainkan sesuatu yang perlu terus-menerus diusahakan dan ditekuni, yang dimulai dari diri sendiri yang mengandalkan Tuhan. Apalagi di tengah persoalan dan masalah yang tidak mudah, justru iman, pengharapan, dan kasih itulah diuji. Melalui persoalan atau masalah yang sulit, penting untuk senantiasa mengandalkan hikmat dari Tuhan untuk senantiasa mengaplikasikan iman, pengharapan, dan kasih. Demikian pengantar singkat yang dapat saya sampaikan, dan PA kita hari ini akan dipandu oleh Pak Widi. Baik, terima kasih Saudari Esther yang sudah memberikan pengantar untuk teks bacaan firman Tuhan kita dalam bahan PA kita hari ini, yang merupakan salah satu dari bacaan leksionari ibadah minggu. Saudara, kalau pekan yang lalu kita belajar dalam tema besar bulan keluarga kita, merawat keluarga dengan nasihat-nasihat, hari ini kita akan bersama belajar bagaimana merawat keluarga dengan keteladanan, sebagaimana yang dituliskan dalam firman Tuhan 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 2 sampai dengan 10. Saudara, Rasul Paulus mengabarkan Injil yang memperbaharui, mengubahkan kehidupan jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan memang Rasul Paulus adalah seorang pribadi yang istimewa. Rasul Paulus, ia penuh dengan hikmat. Ia orang yang cerdas, berpendidikan tinggi. Ia seorang yang aktif dan berani. Ia penuh dengan inisiatif. Kalau boleh dikatakan Rasul Paulus adalah seorang pribadi teladan karena ia orang yang punya banyak prestasi dan pencapaian-pencapaian dengan kepemimpinan yang kuat. Layaklah Rasul Paulus menjadi teladan. Nah, keteladanan Rasul Paulus ini mestinya juga diikuti oleh jemaat yang dibimbingnya, jemaat Tesalonika saat itu. Kalau kita melihat bagaimana kondisi jemaat di Tesalonika, apakah mereka mampu untuk meneladani pribadi Rasul Paulus yang sungguh sangat istimewa itu? Jemaat Tesalonika ada di dalam daerah Makedonia yang adalah jemaat di dalam kondisi yang perekonomiannya terbatas. Bahkan bisa dikatakan miskin. Dalam keadaan yang miskin seperti itu, mestinya juga pendidikannya terbatas. Kalau bisa dikatakan mereka kurang pendidikannya, rendah. Lalu apakah mungkin jemaat di Tesalonika meneladani Rasul Paulus? Saudara yang dikasihi Tuhan, keteladanan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika bukanlah sebuah prestasi atau pencapaian-pencapaian yang nampak luar biasa. Mari kita perhatikan pada ayat yang ke-6 dan yang ke-7, saya akan bacakan. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Di dalam taat dan patuh dalam bimbingan Rasul Paulus, mereka menghayati bahwa itu sesungguhnya adalah menurut dan patuh kepada Tuhan. Mereka patuh dan taat, sekalipun di sana jelas dalam penindasan yang berat
kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Menerima firman Tuhan, kehendak Tuhan itu dihayati sungguh-sungguh, sekalipun berat dan dalam penindasan, dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebuah kesulitan, penindasan, tetapi dihayati dengan penuh sukacita. Ini adalah sebuah keteladanan yang sungguh sangat berarti yang dapat diwariskan. Mari saudara kita perhatikan lagi bagaimana mereka menjadi orang-orang yang taat, yang patuh dan dapat memelihara sukacita. Kita perhatikan pada ayat yang ketiga. Pada ayat yang ketiga saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab kami selalu mengingat yang pertama, pekerjaan imanmu. Kata pekerjaan iman, kita bisa hayati bahwa ada sebuah keyakinan, kepercayaan diri yang dilandasi kepercayaan kepada Tuhan, yaitu iman. Pekerjaan iman. Iman yang dihayati itu mewujud ke dalam sebuah aktivitas, sebuah pekerjaan. Dan yang kedua di sana dikatakan pada ayat yang ketiga, mengingat pekerjaan imanmu. Yang kedua, usaha kasihmu. Pekerjaan aktivitas yang dilakukan itu ada di dalam sebuah usaha, bukan asal-asalan. Tentu dipersiapkan, tentu dipertanggungjawabkan, direncanakan dan dilakukan dengan kesungguhan. Itu menggambarkan sebuah usaha. Usaha yang mewujud di dalam kasih. Ada banyak usaha yang sungguh-sungguh tetapi dilandasi ambisi, bukan itu yang dimaksudkan. Usaha ini dilandasi dalam kasih, itu artinya berdampak pada kebaikan-kebaikan yang boleh dirasakan dalam kehidupan bersama. Yang pertama adalah pekerjaan iman, yang kedua adalah usaha kasihmu, dan yang ketiga di sana dikatakan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan. Sebuah ketekunan mengandung makna bahwa usaha keras yang dilakukan itu bukan hanya dalam waktu yang sebentar. Bukan hanya dalam waktu beberapa hari, namun hari demi hari, sampai kapanpun itu tidak tahu, tetapi setiap harinya dilakukan dengan tekun, dengan kesungguhan dan dalam pengharapan. Jadi dilakukan bukan karena putus asa, karena selalu dalam pengharapan mereka dapat memelihara sukacita, mereka dapat memelihara damai sejahtera. Itulah sebuah keteladanan. Keteladanan yang tidak harus diwujudkan dengan sebuah penampilan, prestasi, pencapaian yang luar biasa yang bisa dibangga-banggakan. Namun ada sebuah nilai yang jauh lebih membanggakan, yang bisa menguatkan mereka yang lemah dan terbatas. Sebagaimana yang dituliskan dalam firman Tuhan, keteladanan itu adalah sebuah pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan di dalam Tuhan. Marilah saudara, dalam kehidupan keluarga kita mewujudkan hidup dalam keteladanan sebagaimana yang difirmankan Tuhan menjadi bekal bagi kita hari ini. Para orang tua tentu di dalam mendidik, keteladanan sangat diperlukan. Demikian juga sebagai anak, kita pun juga sebenarnya bisa memberikan keteladanan kepada orang tua di dalam segala usaha dan kesungguhan kita melakukan tanggung jawab kita. Saudara, pengantar bahan pemahaman Alkitab ini akan kita diskusikan bersama di dalam grup WhatsApp Info GKI Tegal Rejo Salatiga. Semoga ini bisa menjadi bekal yang cukup bagi kita untuk menghayati, merayakan betapa anugerah Tuhan di dalam keluarga kita bisa kita rawat, kita wujudkan di dalam sikap hidup keteladanan. Tuhan memberkati kita.